Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan buat kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau akan membahas tentang tugas saya di MK HKI yang berkaitan dengan desain industri. Baik, di sini ada definisi. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis atau warna dari gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Di sini kita lihat dulu sejarah dari tentang desain industri itu sendiri. Di Indonesia, dahulu desain industri tercangkup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1984 tentang perindustrian. Sekarang ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan secara khusus, itu dipisahkan dari materi desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Di sini kita membahas juga yang namanya hak desain industri. Di sini kita masuk dulu ke pengertian. Hak industri yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di sini juga desain industri yang dilindungi. Maksudnya, hak industri yang diberikan kepada desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak dapat sama dengan pengungkapan sebelumnya. Itu desain industri yang tidak dapat dilindungi. Yang pertama itu ada hak desain industri yang tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan. Itu ada yang namanya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis atau warna, dan gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Dapat diwujudkan dalam 3 pola dimensi atau 2, serta dapat dipakai menghasilkan suatu produk atau barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, seperti tertuang dalam pasal 1 ayat 1. Di sini bisa kita lihat juga bentuk dan lama perlindungan itu sendiri. Kita masuk dulu kepada bentuk perlindungan. Hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuan untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang telah ada hak atau desain industrinya sebagai pengecualian untuk kepentingan pendidikan. Sepanjang itu pun tidak merugikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari kepentingan hak desain industri itu sendiri. Pelaksanaan hal-hal di atas tidak dapat dianggap pelanggaran. Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia atau dapat nomor 37 tahun 2000 tentang desain industri, perlindungan terhadap hak atas desain industri itu sendiri yang diberikan selama kurun waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang dapat diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Kita bahas dulu pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan. Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri, yang sudah resmi lah maksudnya, tanpa persetujuan, itu dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Saya ulangi, dan denda paling banyak itu 300 juta rupiah.
tindak pidana dalam desain industri merupakan delik aduan. Itulah contoh dia. Penerapan desain industri dalam HAKI. Penerapan desain industri termasuk ke dalam hak kepemilikan industri, karena objek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan pola yang digunakan dalam proses industri itu sendiri. Di sini ada dua manfaat penerapan desain industri dalam HAKI. Yang pertama, memberikan dorongan kepada pendesain agar tetap dapat produktif dalam mendesain sebuah produk yang akhirnya dapat menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap daya kreasi dan inovasi intelektual yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh para pemilik dunia usaha barang dan jasa. Seperti di sini itu ada sebuah kasus yang mana kasus itu ukiran Jepara. Nah, di sinilah saya akan jelaskan sedikit secara singkat. Kasusnya dapat digambarkan sebagai berikut. Sebuah perusahaan milik orang asing atau Inggris, yang punya itu orang Inggris, telah membuat katalog yang di dalamnya terdapat gambar-gambar desain ukiran Jepara. Perusahaan itu mendaftarkan katalog tersebut ke kantor HKI dalam rangka memperoleh perlindungan hak cipta. Sedangkan belakangan gambar-gambar itu muncul di dalam website yang digunakan orang asing lainnya, yaitu salah satunya orang Belanda, untuk mempromosikan kegiatan usaha sebagai pedagang mebel itu sendiri. Orang Inggris mengadukan orang Belanda tersebut, sama-sama orang asing, Belanda dengan tuduhan melanggar hak cipta karena telah diumumkan melalui website desain miliknya yang terdapat dalam katalog tersebut. Dengan pendaftaran dan klaim, ini juga bisa jadi pengukir Jepara nantinya terancam tuduhan melakukan pelanggaran desain tersebut. Jika memang mengekspor hasil karya mereka ke luar negeri, khususnya ke Eropa, ini akan menjadi sebuah ironi yang menyedihkan ketika para pengukir tradisional justru terancam haknya untuk menggunakan desain tradisional milik mereka sendiri. Kan tak lucu. Jika perusahaan atau orang Inggris itu memang berniat atau berminat memperoleh perlindungan desain, maka ia seharusnya bukan mendaftarkan katalog tersebut ke rezim hak cipta, melainkan mendaftarkan dalam rezim desain industri. Nah, itulah gambaran singkatnya. Baik, sepertinya cukup sampai di situ. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.